Teman-teman tahu ini siapa? Ini Maulana Ishaq yang dulu pernah viral. Dia itu mengaku-ngaku sebagai utusan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan dia bermimpi bertemu Rasulullah dan membatalkan, pernah viral kan? Dan sekarang dia menyenggol Sani Uye. Dikira Sani Uye ini cupu, dikira Sani Uye ini santri biasa, dikira Sani Uye ini bocil. Padahal bocil bukan bocil sembarang ya. Walaupun umurnya kecil tapi keilmuannya luar biasa. Nih seperti ini videonya. Gus Sani Aye, ya buka ya kitab Afdholi Sholawat ala Sayyidi Sadat Imam Yusuf bin Ismail An-Nabhani halaman 25. Di sini dijelaskan, man sholla alayya fi kulli yaumin alfa marratin lam yamut hatta yara maq'adahu minal jannah. Barang siapa yang bersolawat kepadaku setiap hari 1000 kali, dia tidak akan mati sampai mengetahui tempatnya di surga. Kalau saya mengetahui tempat saya di surga ketika umur 14 tahun, karena saya mengamalkan hadis ini, bukan karena halu. Paham ya? Kitab ini yang saya pakai pegangan. Kemudian yang kedua, selanjutnya, waman sholla alayya alfan zahamat katifuhu katifi ala babil jannah. Barang siapa yang bersolawat kepadaku setiap hari 1000 kali, pundaknya akan berdesak-desakan dengan pundakku di depan pintu surga. Dan itu sudah saya terima janji Rasulullah sejak saya usia 14 tahun. Apa maksud beliau menyuruh kami membuka sebuah kitab? Dan sebelum kami memasuki inti daripada sanggahan kami terhadap beliau, ada hal yang perlu kami sampaikan. Di video fullnya itu terdapat sebuah mubahalah. Jadi kiai itu bermubahalah dan yang megang Qurannya itu Gus Fuad ya, Gus Fuad Pleret. Saya jadi bertanya-tanya, kenapa para kiai kok seperti ini? Kenapa mubahalah kok semacam ini? Ini cara mubahalah seperti ini aturan dari mana? Gak ada mubahalah itu dari satu pihak. Namanya mubahalah itu kan ikut wazan fa'ala, yufa'ilu, mufa'alatan, wa fi'alan fahuwa mufa'ilun, wa dzaka mufa'alun, fa'il, la tufa'il, mufa'alun. Itu mubahalah. Mubahalah itu teman-teman adalah kita berdoa kepada Allah untuk saling melaknat siapa yang salah, siapa yang zalim di antara kita. Kita meminta kepada Allah agar azab Allah atau sanksi Allah ditimpakan kepada orang yang salah, yang zalim di antara kita. Tentunya ada dua belah pihak. Di sana kan cuma beliau. Kok bisa itu disebut mubahalah? Iki piye ceritanya? Makanya ngaji fikih. Fikih itu penting. Jangan cuma tasawuf tanpa fikih, bahaya. Apalagi jelas katanya beliau, thariqah beliau itu ngikuti ilmu fikih, ilmu sesuai dengan keterangan ulama. Lah ini kok melenceng dari penjelasan para ulama. Mubahalah nggak koyok nyeme. Anak MI Ibtidaiyah pesantren manapun paham, pesantren Al-Anwar Saran paham, pesantren Sidogiri paham, pesantren Zain Hasan Genggong paham, Nurul Jadid paham. Bagaimana itu mubahalah? Mubahalah itu adalah sebuah doa yang diminta kepada Allah yang isinya melaknat siapa yang dolim, siapa yang salah di antara kedua belah pihak yang saling beradu argumen. Tidak ada mubahalah sendirian koyok ini, nggak ada. Mana ada lawannya? Nggak ada di sana. Kok mau disebut mubahalah? Iki kegagalan, ketidakpahaman konsep ilmu tentang masalah mubahalah pertama. Sehingga melihat video itu kami miris. Ini kok ada kiai seperti ini, mubahalah semacam ini kipiye, mubahalah, tapi nggak ada lawannya. Ya ini nggak iso disebut mubahalah, nggak bisa disebut mubahalah semacam itu teman-teman. Kemudian oke, yang ke berapa ini sudah dua ya. Beliau menyuruh kami untuk membuka sebuah kitab yang mana isinya katanya, kata beliau ada hadis itu, ada hadis Nabi Muhammad SAW yang katanya barang siapa yang membaca sholawat kepadaku ya, membaca sholawat kepadaku 1000 kali apa itu katanya, maka dia tidak akan pernah mati sebelum melihat posisinya tempatnya di surga. Dan beliau sudah melihat tempatnya di surga, kata sang kiai ahli thariqah. Luar biasa. Yang kedua membawakan hadis barang siapa yang membaca sholawat 1000 kali nanti di hari kiamat, apa itu katanya, saya lupa teman-teman ya, cek lagi. Intinya pundaknya akan berdesak-desakan dengan pundaknya Nabi. Wow, berdesak-desakan dengan pundak Nabi, saling senggol-senggol gini atau saling nyentuh, apa sih maksudnya? Kok bisa? Ya Allah, dengan PD-nya menunjukkan sebuah kitab. Kalau cuma mau minta kitab ini kiai. Dan perlu dipahami sang kiai thariqah, gini-gini kami ini orang aktivis bahsul masail ya, gini-gini kami orang-orang aktivis bahsul masail.
Dan sekali-kali gak masalah teman-teman ya untuk mempublikasikan ya. Mimpi Nabi aja dipublikasikan kok. Apalagi cuma mengaku atau apa ya, memberitahu kepada penonton bahwa kami itu aktivis Bahthul Masail. Jelas lebih boleh kayaknya ya, kayaknya. Tapi kalau nggak boleh, saya mohon maaf. Tapi karena sudah terlanjur, ya sudah. Kami mohon maaf ya. Kami aktivis LBM. Dan orang-orang Bahthul Masail itu sang kiai, ketika menghukumi sesuatu itu berdasarkan kajian-kajian. Tidak cukup hanya keluar-keluar hadis, ayat, tapi bagaimana pandangan ulama terhadap hadis tersebut, bagaimana pandangan ulama tentang ayat suci Al-Quran tersebut. Ini dikaji dalam Bahthul Masail. Itu kalau orang-orang Bahthul Masail dan bisa ngaji kitab. Ternyata hadis yang dibawa jenengan, kalau sampian itu kritis, pintar, cerdas, alim, pasti jenengan tahu, karena hadis itu sudah populer mungkarnya. Hadis mungkar jangan dijadikan hujah. Bahkan hadis yang kedua itu sampai oleh ulama, sebagian ulama diklaim sebagai hadis maudhu, hadis palsu. Ini kiai. Di sini kami akan membacakan salah satu kitab karya ulama, yaitu karya Imam As-Sakhawi dalam kitab beliau yang bernama Al-Qaulul Badi' fi Sholati 'alal Habib Syafi'. Di sini dijelaskan kiai dalam halaman 131 sampai 132. Hadis yang dibaca sang kiai tadi, wa an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, diriwayatkan dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu amin qala, beliau sahabat Anas bin Malik berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shalla alayya fi yaumin alfa marratin lam yamut hatta yara maq'adahu fil jannati. Barang siapa yang membaca selawat kepada aku satu hari sebanyak alfa marrah, 1000 kali, lam yamut, maka orang itu tidak akan mati hatta yara maq'adahu fil jannati, tidak akan mati itu orang sampai dia melihat tempatnya di surga. Ini hadis yang dibacakan sang kiai yang disuruh baca kepada saya, teman-teman ya. Nah, ternyata hadis ini rawahu Ibnu Syahin fi targhibihi. Hadis itu diriwayatkan oleh Imam Ibnu Syahin dalam kitabnya At-Targhib wa ghairuhu, dan imam-imam yang lainnya, wa Ibnu Bashwal min tariqihi wa Ibnu Sam'un fi amalihi wa huwa inda Dailami min tariqi Abi Syekh Al-Hafidz wa akhrajahu Ad-Diya'u fil Mukhtarah wa qala la a'rifu illa min hadits Al-Hakam bin Athiyyah. Qala Ad-Daraqutni haddatsa an thabit ahaditsa la yutaba'u 'alaiha wa qala Ahmad la ba'sa bihi illa anna Abu Daud At-Tayalisi rawa anhu ahaditsa munkarah. Qala wa ruwiya an Yahya bin Ma'in annahu qala huwa thiqatun, qultu rawahu ghairul Hakam wa akhrajahu Abu Syekh min tariqi Hatim bin Maimun an Thabit wa lafdhuhu lam yamut hatta yubasysyara bil jannah wa bil jumlati. Kesimpulannya, fahuwa haditsun munkarun, fahuwa haditsun munkarun. Kesimpulannya hadis tadi Pak Kiai ternyata hadis mungkar kama qalahu syekhuna. Ini dalam kitab Al-Qaulul Badi' fi Sholati 'alal Habib Syafi' karya Imam As-Sakhawi. Pun juga demikian, apalagi hadis yang kedua itu tadi, yaitu berdesak-desakan nanti pundaknya dengan pundak Nabi, katanya itu oleh beliau Imam As-Sakhawi dianggap sebagai hadis maudhu', hadis palsu, tidak ada dasarnya. Kalau memang ada dasarnya, riwayat siapa Pak Kiai? Ayo. Jadi tolong jangan hanya karena ada hadis lalu keluar-keluar. Apalagi kita ingat, saya teringat dengan ungkapan Syekh Abdul Qadir dalam kitab Nasha'ihul Ibad itu, teman-teman. Ketika kita bertemu dengan anak kecil, anggaplah anak kecil itu lebih baik daripada kita, karena anak kecil itu tidak punya dosa sementara kita banyak dosa. Pun juga ketika kita bertemu dengan orang kafir, kita jangan sampai merasa lebih hebat daripada mereka. Bisa jadi dia nanti mati husnul khotimah sementara kita mati su'ul khotimah. Nah, ini ungkapan Syekh Abdul Qadir. Tapi kalau Anda gunakan hadis mungkar itu, jadi orang sudah baca sholawat satu hari 1000 kali, oh kayaknya dijamin nggak mati su'ul khotimah. Begitu ya. Oh, nggak ada orang yang tahu kok matinya mati apa, kafir muslim nggak ada yang tahu. Sehingga kita diajarkan selalu dalam ajaran Islam agar kita minta perlindungan kepada Allah mati su'ul khotimah, karena kita nggak tahu akhir hayat kita. Kalau sudah divonis pasti melihat posisinya di surga. Ini vonis, ini tanda-tanda hadis yang harus dikritisi ulang Pak Kiai. Ya, mohon maaf Kiai. Jadi bukan berarti kami menolak hadis, enggak. Kita hanya memahami hadis bagaimana pandangan ulama. Oh, ternyata hadisnya mungkar. Oh, ternyata hadisnya maudhu, palsu. Hadis mungkar, hadis maudhu enggak boleh dijadikan hujah. Kalau hadis dhaif masih boleh, tetapi dalam fadhailul a'mal. Namun hadis dhaif, hadis lemah, sudah enggak boleh kata para ulama dijadikan hujah untuk masalah hukum atau akidah, enggak boleh. Dan ini jelas akidah. Masalah bicara akhirat nanti gini-gini, itu akidah. Tidak boleh kita menggunakan hadis dhaif, apalagi hadis mungkar itu, hadis maudhu, jelas tidak boleh Kiai. Dan sekali lagi perlu diingat, tidak ada mubahalah yang dilakukan hanya oleh satu pihak, bukan mubahalah namanya.
belajar lagi fikihnya. Yang kedua, hadis yang jenengan sampaikan yang katanya suruh kami baca itu ternyata hadisnya bermasalah, gak bisa dijadikan hujah, gak bisa. Baca itu kitab Al-Qaulul Badi' fi Sholati 'alal Habib Syafi' atau dalam kitab Jala'ul Afham. Silakan tuh cek. Terlalu banyak kitab sebenarnya. Sudah, tanpa mengurangi rasa hormat kami kepada sang kiai dalam masalah ilmiah, kami jelas harus tegas. Kalau salah teman-teman. Kami gak bisa berkompromi dengan kesalahan. Kami gak bisa. Meskipun kiai, meskipun habaib, meskipun gus, ustadz, siapapun yang salah, ayo kita tegas salahkan. Jangan mentang-mentang satu kubu lalu kita diam. Jangan. Gak boleh seperti itu. Fanatiklah pada kebenaran. Ingat, ikuti orang ketika dia benar. Jangan membenarkan orang karena Anda pengikut. Dulu nih, Maulana Ishaq ini pernah mubahalah ya di depan kamera, disaksikan oleh Fakih Nur Fadil, oleh Fakih, kemudian disaksikan oleh Puan Plere, di atasnya Quran, mubahalah tentang terputusnya nasab habaib karena dia katanya bermimpi bertemu Rasulullah dan diutus oleh Rasulullah. Goblok. Orang yang bijak seperti Rasulullah tidak akan pernah seperti itu. Jangankan orang Muslim, orang Yahudi pun beliau itu hormati, ya. Apalagi orang Muslim, apalagi orang yang beriman kepada Rasulullah. Jadi nggak mungkin Rasulullah mengutus seseorang seperti dia untuk membatalkan nasab habaib Alawi, ya, nggak mungkin. Nggak percaya sama sekali. Ini si Imam Mahdi palsu ini menantang juga, katanya dia ini, halo, saya ini belum mati ya, udah lewat 10 hari ini saya belum mati nih. Belum tahu dia nanti, ya, nggak tahu efek daripada mubahalahnya dia sendiri, nanti akan ada kejadian yang luar biasa kepada dia. Saya bukan mendoakan, tapi dengan mubahalahnya dia, ya, ngapain saya mendoakan orang lain? Nggak bagus. Artinya saya berdoa kepada Allah itu, semoga dia itu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bertaubat kepada Allah, dan juga meminta ampun kepada Allah, meminta maaf kepada Rasulullah SAW karena sudah membawa Rasulullah SAW. Gitu. Nah, ya. Jadi yang tadi itu salah satu pengikut Kiai Imaduddin, katanya guru Thariqah, malu-maluin orang Kudus, malu-maluin Sunan Kudus, malu-maluin karun-karun yang ada di Kudus. Dasar, ya. Jangan begitulah kawan. Oke, terima kasih. Barakallahu fikum.